Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita, kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita bawa seluruh hidup kita, kita berikan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Rancangannya adalah rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dia begitu baik. Haleluya. Oh. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau hiasi kehidupanku
sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah Engkau. Kami memuji nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang merancangkan damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Engkau, ku tinggikan nama-Mu, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Engkau Allah yang merancangkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh ada di tempat ini. Kami rindu memuji-muji Engkau, menyembah Engkau, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini melawat kami dan Engkau memberkati hidup kami. Kami siap memuji nama-Mu Tuhan dan kami siap meninggikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya. Yesus sungguh baik dan kebaikannya nyata dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan,
Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita mari mempersiapkan persembahan kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami, agar semuanya boleh berguna Tuhan untuk pelebaran pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sekali lagi siapkan seluruh hidup kita. Biarlah firman Tuhan saat ini akan memberkati kita, mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita akan naikkan satu pujian. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu kekuatan baru, Kaulah perlindunganku,
serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Baik, puji Tuhan, shalom. Saya percaya kita semuanya boleh bersuka cita, amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa, termasuk kita akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada bulan September. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersama-sama berbakti dan beribadah kepadamu. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada bulan September. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada bulan September, angkat tanganmu, berkat Tuhan akan turun melalui doa-doa kita sekalian. Bapak, diberkatilah anak-anakmu dalam hidupnya, dalam keluarganya, dalam ekonominya, dalam apa yang menjadi keperluan kebutuhannya. Di dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun, umur panjang ada di dalam tangan kanannya, tangan kirinya, kekayaan, kehormatan, kemuliaan untuk selama-lamanya. Selamanya engkau menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami yakin tuntunan, bimbingan, penyertaan Allah nyata sempurna dalam seluruh aspek hidup anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Bapak berbicaralah kepada kami, firman-Mu menuntun, membimbing hidup kami untuk berjalan seturut dengan kehendak-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Kita sama-sama katakan, amin. Baik Bapak Ibu, sekali lagi shalom. Saya percaya kita semuanya boleh bersuka cita saat ini. Amin, saudaraku. Baik, kita telah belajar firman Tuhan beberapa minggu yang lalu tentang iman yang membawa berkat. Ada 3 jenis iman yang membawa berkat dalam hidup kita. Yang pertama, iman yang membawa berkat keselamatan. Yang kedua, iman yang membawa berkat keberhasilan. Dan saat ini saya akan menyampaikan iman yang membawa berkat kesempurnaan. Bapak Ibu Saudaraku, penting sekali untuk kita boleh memiliki iman yang membawa berkat kesempurnaan. Kita belajar tentang arti sempurna. Sempurna itu artinya dikembalikan pada posisi semula. Tuhan rindu saudara dan saya dikembalikan kepada posisi semula. Nah, posisi semula manusia tertulis di dalam kitab Kejadian pasal yang Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat 27, firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bapak Ibu Saudaraku, dikembalikan kepada posisi semula, artinya pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah dalam diri manusia itu saya percaya bukan secara bentuk fisik, tetapi di dalam roh, di dalam karakter, di dalam sifat, di dalam hal-hal yang menyangkut kehidupan secara rohani. Nah saudaraku, tetapi kemudian kita melihat bahwa manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa karena dia dibujuk, dirayu oleh tipu muslihat iblis. Dan kalau kita membaca di dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Gambar Allah, wujud Allah yang begitu sempurna dalam diri manusia, itu telah hilang karena manusia telah berdosa. Dampaknya, Bapak Ibu Saudaraku, Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 6, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Jadi pada waktu Allah menciptakan manusia, diciptakannya sempurna, segambar dengan Allah. Tetapi dosa merusak manusia sehingga manusia kehilangan gambar Allah, wujud Allah, dan manusia kehilangan semuanya. Dan dampaknya apa saudaraku? Manusia hidupnya jahat di pemandangan mata Tuhan. Manusia hidupnya itu menyimpang dari rencana dan kehendak Tuhan. Sampai dikatakan menyesalah Tuhan.
menjadikan manusia itu. Nah saudaraku, tetapi bagi saudara dan saya yang sudah dipanggil, dipilih, saudara kita sudah menerima berkat dari iman yang menyelamatkan, berkat daripada iman yang membawa keberhasilan, maka kalau kita membaca di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, saudaraku, melalui saudara dan saya dipanggil dan dipilih oleh Yesus Kristus, maka Tuhan sekarang punya target bagi setiap orang yang dipanggil, dipilih, dan diselamatkannya, bukan hanya sekedar target masuk sorga, bukan sekedar target untuk diberkati di muka bumi ini, tetapi Tuhan rindu membentuk ulang kehidupan saudara dan saya, supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Sekali lagi, yang menjadi serupa bukan fisiknya, tetapi saudaraku kehidupannya, karakternya, sifatnya, pengabdiannya, pelayanannya, ketaatannya. Kita menjadi serupa seperti dia. Nah, karena itu kita akan belajar bersama-sama apa yang membuat saudara dan saya dikembalikan menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Ternyata kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 6 ayat 40, Lukas pasal 6 ayat 40, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Nah saudaraku, pada waktu saudara dipanggil, dipilih menjadi murid Yesus, Tuhan katakan, marilah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi kalau kita dipanggil menjadi seorang murid, tugas utama seorang murid adalah belajar. Pada waktu saudara dan saya memposisikan dirinya sebagai seorang murid dan kita mau belajar, Bapak Ibu Saudara, maka kita bisa belajar dengan Yesus. Kita bisa belajar tentang kehendaknya, tuntunannya. Dan pada waktu kita belajar, maka ada yang namanya kata-kata tamat. Seorang murid akan menjadi sama dengan gurunya kalau telah tamat pelajarannya. Lalu, saudaraku, ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Pelajaran apa yang membuat kita ini akan menjadi sama seperti gurunya? Dan pelajaran itu dilakukan oleh Yesus sendiri. Dia adalah guru kita. Dia akan mengajar, menuntun hidup kita. Dan dia rindu pengajarannya itu mengubah hidup kita. Sampai pada akhirnya kita menjadi sama seperti gurunya. Nah, sama seperti Yesus, dikembalikan menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Itulah targetnya. Itulah yang namanya iman yang membawa kepada kesempurnaan. Lalu pelajarannya tentang apa, saudaraku? Kita akan belajar tentang 3 pelajaran yang diberikan oleh Yesus yang membuat saudara dan saya menjadi serupa dengan dia. Yang pertama adalah pelajaran tentang hidup atau kehidupan. Nah, saudaraku, sebagai murid Yesus, kita diajar tentang kehidupan. Bagaimana menghadapi hidup, bagaimana menjalani hidup, hidupnya orang benar, hidupnya murid Yesus, hidupnya orang percaya. Nah, kalau kita membaca di dalam Matius pasal 6 ayat 25, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Murid Yesus yang akan sama seperti Yesus, hidupnya seperti Yesus, adalah murid yang belajar tentang ilmu kehidupan.
Saudaraku, pada waktu kita dipanggil, dipilih, dan diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan sudah memberikan kepada kita iman yang menyelamatkan. Tuhan juga sudah memberikan kepada kita iman yang membawa keberhasilan. Karena itu Tuhan minta kepada kita, di dalam menjalani ilmu kehidupan, saudara dan saya hiduplah tanpa kekhawatiran. Setuju, katakan amin. Tuhan katakan, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Hidup itu lebih penting daripada makanan. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Artinya konsentrasikan hidup kita untuk percaya dengan pemeliharaan Allah. Pastikan setiap hari, setiap saat kita yakin bahwa hidup kita yang menentukan keselamatan kita adalah Tuhan. Andalkan Tuhan selalu dalam hidup kita. Percayakan hidup kita selalu dalam pemeliharaannya yang sempurna. Pada waktu saudara dan saya hidup seturut dengan kehendak Dia, yakin akan pemeliharaannya, yakin akan penyertaannya, maka saudara dan saya akan menjadi pribadi yang hidup bebas atau tanpa kekhawatiran. Bukankah ini yang dialami oleh Yesus? Dia tidak pernah khawatir menghadapi hidup. Dia tidak pernah khawatir menghadapi badai. Sementara dia naik perahu sedang diombang-ambingkan oleh gelombang, oleh angin sakal yang begitu keras. Tetapi dia tidur di buritan. Dia tidak takut, dia yakin. Ada Bapa di sorga yang menyertai. Ada Bapa di sorga yang melindungi. Karena dia tahu tugasnya. Bahwa klimak daripada kematiannya bukan di dalam danau, bukan di dalam perahu, bukan karena angin badai, tetapi klimak kehidupannya dia harus ada di kayu salib. Karena itu menghadapi badai, tofan, tantangan, masalah, dia tidak takut, dia tidak khawatir. Dan inilah yang Tuhan rindukan dalam hidup kita sekalian. Jadi saudaraku, pelajaran yang membuat kita tamat, yang membuat kita menjadi serupa dengan Yesus, yang pertama adalah pelajaran tentang kehidupan. Menghadapi kehidupan, Tuhan Yesus berkata kepada kita, jangan kamu khawatir. Kalau kita masih khawatir, Tuhan katakan serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, maka Ia yang memelihara kamu. Saudara, alami hidup dipelihara Tuhan, alami hidup disertai Tuhan, alami hidup dituntun oleh Tuhan. Yakini ini dalam hidup sehari-hari. Saudara menjadi orang yang stabil dalam iman, maka apapun yang terjadi, saudara pasti melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Pelajaran yang kedua, untuk kita ini menjadi sempurna seperti Yesus, itu pelajaran tentang karakter. Saudaraku, Matius pasal 5 ayat 43 sampai ayat 48, firman Tuhan berkata demikian. Kamu telah mendengar firman kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bapak Ibu Saudaraku, pelajaran tentang karakter ini penting. Kita bukan hanya lulus di dalam menghadapi kehidupan, kebutuhan sehari-hari, sandang, pangan, papan. Tetapi saudara juga harus lulus di dalam masalah karakter. Saudaraku, kita hidup di dunia ini tidak bisa sendirian, kita hidup bersama dengan orang lain. Orang-orang yang ada di sekitar kita, kalau orang-orang itu baik, itu menyenangkan, menguntungkan kita. Tetapi kita sadar di sekitar kita ada juga orang-orang yang seringkali menjengkelkan, orang-orang yang seringkali merugikan, orang-orang membuat kesal, membuat marah, membuat kita seringkali harus melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya tidak diinginkan.
Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana kita bisa bersikap berbeda dengan orang dunia. Karena Alkitab berkata, kamu harus membenci musuhmu. Tetapi Yesus memberikan pengajaran, kasihilah musuhmu, berbuat baik, berdoa, bahkan bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudaraku, ini satu pelajaran yang berbeda dengan konsep dunia. Tetapi inilah justru pelajaran tentang karakter, di mana Tuhan mau membedakan saudara dan saya sebagai anak-anaknya, supaya hidupnya, karakternya berbeda dengan karakter dunia. Karakter dunia itu adalah baik dibalas baik, jahat dibalas jahat. Tetapi kalau kita melihat karakter Allah, jahat dibalas dengan baik, kata-kata jahat dibalas dengan doa berkat. Ini sesuatu yang bertentangan, dan kalau ini terus dilakukan oleh kita, saudara dan saya memiliki karakter yang sangat baik. Lalu saudaraku, siapakah yang disebut musuh? Karena dikatakan, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Kita mungkin berpikir musuh itu setan, jurig yang tidak kelihatan. Tetapi kalau kita membaca di dalam Matius 10 ayat 36, firman Tuhan berkata, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Saudaraku, kalau berbicara tentang mengasihi musuh, kita nggak usah melihat orang yang di luar. Kita nggak usah melihat orang yang ada di luar negeri, orang yang jauh dari kita. Berbicara mengasihi dimulai dari keluarga kita. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak, anak-anak mengasihi orang tua. Saudara, tetapi dalam faktanya, seringkali kita melihat suami yang menyebalkan, istri yang cerewet, anak yang memberontak. Saudaraku, inilah yang disebut musuh. Musuh adalah orang yang tidak suka dengan kita, tidak senang dengan kita, tidak sepaham dengan kita, tidak seide dengan kita. Timbulnya, saudaraku, persungutan, perselisihan. Dan ini musuh orang, ialah seisi rumahnya ini. Ini benar-benar harus dituntaskan, diselesaikan. Bagaimana seorang suami memberkati istrinya dalam doa, dalam kata-kata, dalam perbuatan setiap hari. Jangan berkata, istriku cerewet. Jangan berkata, suamiku bengis, suamiku enggak pengertian. Saudaraku, mungkin kenyataannya demikian. Keluarga kita, anggota keluarga kita itu bukan keluarga yang semuanya malaikat dan baik. Tetapi dari sinilah kita mulai menerapkan kebenaran firman dalam keluarga kita. Bagaimana seorang suami mengasihi istrinya, seorang istri tunduk kepada suaminya, orang tua mengasihi, mengayomi anak-anaknya, anak-anak hormat dan taat kepada orang tuanya. Pada waktu kita mulai melakukan bagian kita di rumah tangga kita, menerapkan hukum kasih di tengah-tengah keluarga kita, menerapkan hukum kebenaran di tengah-tengah keluarga kita, maka terbentuk keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun, keluarga yang bersatu, keluarga yang peduli satu dengan yang lain. Saudaraku, keluarga inilah lembaga ilahi yang dibangun oleh Tuhan yang pertama kali. Dari keluarga yang baik, yang kuat, yang kokoh, yang bersatu, di sanalah hadirat Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan, berkat Tuhan dicurahkan, dan manusia selamanya menjadi keluarga yang baik, yang utuh, yang sejahtera, yang akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan kalau kita kembali kepada kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, keluarga yang diberkati, keluarga yang memiliki otoritas untuk memerintah dunia ini. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas seluruh ternak dan binatang melata yang merayap di bumi ini. Semuanya dalam kondisi kendali otoritas manusia. Pada waktu manusia hidupnya baik, hidupnya benar, memiliki karakter ilahi, karakter Kristus, karakter yang penuh dengan kasih, karakter yang penuh dengan perhatian, karakter yang saling mempedulikan satu dengan yang lain. Saudaraku, Tuhan rindu gereja kita, jemaat di tempat ini, semuanya memiliki karakter yang baik, karakter Kristus. Ayat ini dikatakan dengan demikian, engkau akan menjadi anak-anak Bapamu yang sempurna.
Seperti Bapamu yang sempurna, anak-anakmu sempurna. Kesempurnaan hidup seseorang kalau hidupnya ditandai dengan kasih sayang satu dengan yang lain. Siapakah di antara kita yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah bersalah? Semuanya ada kelemahannya, kekurangan dan kesalahannya. Tetapi Alkitab berkata kasih menutupi pelanggaran. Kasih menutupi dosa dan kesalahan. Ayo saudaraku, kita minta kepada Tuhan dan kita taat kepada Tuhan. Mau belajar hidup di dalam kasih, mengasihi orang-orang yang mungkin tidak berkontribusi dengan kita. Dalam keluarga kita, ayo tunjukkan action kasih sayang satu dengan yang lain. Maka suasana sorga di dalam kasih sayang itu akan ada di tengah-tengah keluarga kita. Saudaraku, yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah pelajaran tentang pengabdian hidup sampai akhir. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Saudaraku ini kasih Tuhan, pengabdian sampai akhir ini penting sekali dilakukan oleh kita, dikerjakan oleh kita. Pada waktu kita memiliki pengabdian kepada Tuhan sampai akhir hidup kita, pengabdian kita kepada Tuhan berupa persembahan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Alkitab berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu dikatakan ibadahmu yang sejati. Jadi setelah kita belajar tentang ilmu kehidupan, belajar tentang ilmu ketaatan untuk membentuk sebuah karakter karena kita hidup di dalam kasih, sekarang kita hidup di dalam sebuah pengabdian sampai akhir hidup kita. Kalau kita punya konsep bahwa hidup itu adalah pengabdian kepada Tuhan, pengabdian kepada sesama, saudara, sekalipun kita punya kedudukan sebagai manajer, sebagai bos, sebagai cukong, sebagai orang hebat, maka saudara dan saya tetap menyadari bahwa sesungguhnya kita adalah hamba, kita adalah pelayanan, kita adalah orang yang mengabdi kepada Allah. Semua tugas pekerjaan yang aku lakukan ini adalah bentuk pelayanan, ini adalah bentuk pengabdian. Ini yang dikerjakan dan dilakukan oleh Rasul Paulus kepada Allah. Untuk sebuah pengabdian, Rasul Paulus berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aku dapat mencapai garis akhir. Saudaraku, pengabdian itu ditujukan sampai garis akhir hidup daripada Paulus. Dari sejak dia dipanggil, dipilih, diselamatkan oleh Tuhan. Gelora dalam hatinya, semangat dalam hatinya adalah semangat pengabdian. Karena itu kita mau belajar bersama-sama mempersembahkan hidup sebagai pengabdian kita kepada Allah sampai akhir. Saudara, kalau kita punya konsep seperti ini, inilah konsepnya Tuhan Yesus. Dia mengabdi kepada Bapanya. Dia datang ke dunia mengosongkan dirinya. Dia merendahkan dirinya menjadi seorang manusia, seorang hamba yang taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kematiannya di kayu salib menebus dosa-dosa kita sekalian, sehingga saudara dan saya hari ini diselamatkan. Itulah kesempurnaan. Iman yang membawa kesempurnaan adalah iman yang mempelajari tentang ilmu kehidupan, ilmu karakter, ilmu yang membawa kepada pengabdian. Kalau 3 jenis pelajaran ini, yaitu tentang kehidupan, tentang karakter, tentang pengabdian, saudara dan saya tangkap, terima, pelajari dan lakukan dalam hidup sehari-hari. Saudara menjadi orang hebat di mata Tuhan. Karena tidak ada yang dapat menggoyahkan hidup kita dengan cara apapun. Tuhan Yesus yang menyertai saudara, Tuhan Yesus yang memberkati kita sekalian, dialah yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Amin. Buat firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan perjamuan kudus. Diharapkan Bapak Ibu Saudara yang
mengikuti ibadah online di rumah masing-masing, kepala rumah tangga melayani seluruh anggota keluarganya, pastikan sudah mempersiapkan roti dan anggur atau penggantinya untuk dibagikan kepada seluruh anggota keluarga. Mari kita bersama-sama mengikuti prosesi perjamuan kudus ini, agar kita semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa agar semuanya boleh mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Bapa Sorgawi, kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah diingatkan kembali tentang iman yang membawa hidup dalam kesempurnaan. Diberkati hidup kami, firman-Mu tertanam dalam pikiran hati kami, dalam hidup kami. Kami percaya hari-hari hidup kami senantiasa dibawa naik bukan turun, untuk dibangun, untuk dibentuk menjadi semakin sempurna seperti Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengadakan persekutuan dengan perjamuan kudus. Bapa, sucikan, kuduskan hidup kami, dosa kesalahan kami, ampuni kami, layakan kami untuk masuk dalam persekutuan dengan roti sebagai lambang tubuh-Mu dan anggur sebagai lambang darah-Mu. Diberkati roti dan anggur, diberkati anggota keluarga kami semuanya. Kami boleh bersama-sama mempersiapkan diri untuk menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Bapak Ibu Saudara, angkat roti di tangan kiri kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Baik, mari kita angkat cawan di tangan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita, Yesus Kristus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terima kasih Tuhan Yesus, buat pengorbanan-Mu, buat karya-Mu di kayu salib, yang menebus, yang mengampuni dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami boleh memiliki iman yang menyelamatkan. Kami juga boleh memiliki iman yang membawa keberhasilan. Bahkan kami boleh memiliki iman yang membawa kepada kesempurnaan. Terima kasih Bapa, buat persekutuan tubuh dan darah-Mu kami percaya saat ini. Anak-anak-Mu yang lemah dikuatkan, anak-anak-Mu yang sakit oleh kuasa bilur-bilurnya disembuhkan. Terima kasih Bapa buat pemulihan yang sempurna melalui kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami sedang terus belajar untuk sungguh-sungguh ikut seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang masih dilanda pandemi COVID-19. Bapa, kami mau menyatakan shalom untuk Indonesia. Shalom Indonesia, Engkau diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, atas-Mu berkat Tuhan turun. Kuasa kegelapan, sakit, penyakit, pandemi COVID-19 kami tolak kuasanya. Kami hancurkan kuasanya. Dalam nama Yesus, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, bangsa kami sehat, sembuh, pulih kembali. Tuhan, terima kasih, berkati Presiden, wakil dan seluruh jajaran pemerintah, dari sipil, militer, pusat sampai daerah, semuanya diberkati, diberi hikmat untuk memimpin negeri ini seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna. Selamatkan bangsa kami boleh menjadi bangsa yang bertobat, berbalik, dan menyembah, percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah. Pada saat ini Tuhan, kami berpisah satu dengan yang lain, melakukan aktivitas kami masing-masing. Kami percaya pelindungan dan berkat Bapa nyata sempurna. Kami boleh ada di dalam sukacita damai sejahtera-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, saat ini angkat kedua belah tangan-Mu, tengadahkan wajah-Mu dan buka hati-Mu. Saat ini terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus,
turun dalam hidupmu, diberkatilah engkau. Pada waktu masuk maupun keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada, tangan Tuhan selalu menopang hidupmu, sehingga apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati hidupmu. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.